dorongan usaha teman-teman HIPMI yang ada di situ. Karena kalau dengan fenomena seperti itu, menurut saya sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Rasulullah itu kan awalnya dari dagang, berjualan, jadi Rasul dan pemimpin Madinah gitu. Ya itu kan. Jadi kalau saya lihat, ya saya perhatikan Nabi kita itu yang paling kaya sebenarnya. Menikah dengan 100 unta merah, dan harganya itu miliaran. Nah kalau kita kemarin kan, kalau kata Ustadz Abdul Somad, cukup dengan bismillah aja. Apalagi lagi COVID kayak gini apalagi lagi COVID murah kayak banget gini, kan gitu. Nah seharusnya teman-teman muda itu mencontoh yang Islam itu, teman-teman muda Islam itu mencontoh Rasulullah. Kita punya Rasulullah yang sangat luar biasa, menikah dengan mas kawin unta dan yang lainnya yang jumlahnya fantastis luar biasa. Nah kemudian tanpa ada berani, kita mencontoh Rasulullah berani, nggak malu dan jujur. Kemudian yang pengusaha itu komitmen gitu. Inti dari pengusaha itu komitmen. Kita antara ucapan dengan perbuatan itu selaras. Nah itu yang menjadi sebuah pelajaran yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti sampai kapanpun itu. Kadang-kadang setan menggoda, udah nggak usah dijalankan komitmen. Nah itu dia. Komitmen itu bukan bahasa ini, tapi bahasa hati, keimanan. Nah, ketika kita nggak jadi seorang yang tidak komitmen, ya kalau di dunia usaha itu udah selesai, nggak dipercaya. Gitu. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan bagi pengusaha. Bagaimana caranya pengusaha, anak-anak muda Islam itu disarankan menjadi orang kaya. Bedanya orang kaya dengan orang miskin itu, orang kaya itu bisa beramal dengan hartanya. Tapi kalau orang miskin itu katanya hanya cukup dengan doa setelah sholat itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu. Itu salah satu amalan yang menyamakan beramal gitu loh. Yang menyamakan beramal dengan orang kaya. Saya kira pelajaran berharga ini menjadi sangat penting. Pelajaran sirah nabawiyah itu sangat penting buat kehidupan kita. Dan semua pengusaha Islam mudah-mudahan berjalan seperti itu. Saya pernah merasakan ketika memang kita tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan dalam agama, berusaha jadi pengusaha itu pasti ada sesuatu apapun itu di depan. Dan memiliki kehidupan yang tidak nyaman gitu. Karena memang itu yang menjadi landasan dasar kita gitu. Gitu Mas Ridwan. Nah satu hal yang sebenarnya saya ini agak mau ditanyakan apa enggak ya sebenarnya nih Kang. Tadi kan udah ngomongin Rasulullah dan Siti Khadijah. Iya Kang. Nih sebenarnya saya juga gak enak nanya kan. Cuman saya agar memotivasi banyak orang lah, termasuk saya. Akang kan dulu udah aktivis tulen gitu kan. Setelah aktivis, kok hebat banget nikahin anak bupati gitu kan. Saya agak takut nanya ini nih. Kalau itu juga sebenarnya jodoh ya. Kalau secara saya pribadi, saya juga nggak tahu bapaknya istri saya itu adalah seorang bupati. Nggak tahu kan? Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Dulu saya di Jakarta kan, Mas Ridwan, saya di Trisakti. Ya, saya kuliah di Trisakti, transportasi manajemen darat ya. Saya nggak ngerti yang namanya bupati itu apa. Yang saya tahu adalah wali kota. Gitu. Oh, wali kota. Ya, yang saya tahu wali kota. Saya nggak ngerti bupati itu apa. Mana gitu. Pas saya dikasih tahu sama paman saya, om saya, bahwasanya dia adalah anaknya ini, anaknya bupati, baru saya mencari tahu gitu. Tapi selama saya jalan ya biasa aja gitu, nggak ngerti saya gitu. Karena jodoh ya kan. Ya itulah takdir Allah gitu kan.
qadarullah gitu. Ya mungkin bisa jadi waktu itu almarhum Pak Deddy Supardi bilang, wah sampean pusing bengene ngeriti kita setelah nikahi anak kita. Sempat kayak gitu ya kan? Enggak, karena kebetulan kan pas saya mahasiswa kan di Jakarta. Oh iya, iya. Almarhum di sini di Cirebon, dan saya juga belajar banyak lah dari almarhum. Betul. Almarhum itu sebagai PNS dan pengusaha. Betul. Beliau kaya tuh dari pengusaha. Ketika di dinas perindustrian, beliau tuh yang mencari rotan. Pertama kali babat alas di Cirebon itu adalah beliau, menurut beliau, cerita beliau. Jadi berkembangnya kehidupan rotan pada saat itu ya ada jasa beliau lah, ikut dalam serta pengembangan rotan di Kabupaten Cirebon. Nah, yang lain lagi pada krisis ekonomi 97, beliau dapat duit banyak karena dolarnya kan naik. Naik, iya. Nah dari situ saya kira perubahan kehidupan karena usaha beliau. Ini yang saya pelajari dan ini yang saya jalankan. Apa sih konsep ilmunya? Bagaimana sih bagaimana sih bisa mendapatkan rezeki yang berkah satu, terus kemudian kita menjadi seorang yang kaya. Saya juga sebenarnya masih belajar sekarang, dan di dalam cerita-cerita Rasulullah banyak juga sebenarnya amalan-amalan yang harus kita jalankan kalau kita menjadi ingin terbebas dari kefakiran atau kemiskinan gitu. Nah ini yang harus teman-teman muda cari tahu sekarang hari ini, bagaimana caranya amalan itu dikerjakan oleh kita. Ada satu kisah tentang sahabat Nabi yang saya baca dan saya dengar, ada yang dirisaukan oleh dia, termasuk ada pertanyaan apakah sahabat Nabi ini ketakutan anaknya beliau ke depan itu akan jatuh miskin. Nah sahabat Nabi itu saya lupa namanya, itu dia berkata, saya tidak pernah takut dengan kemiskinan anak saya ke depan karena saya sudah memberikan wejangan atau nasihat untuk apa? Setiap malam baca Waqiah gitu. Oh iya. Al-Waqiah itu adalah salah satu surat di Al-Quran ayat 56 yang memang Allah menjamin barang siapa yang membacanya setiap malam dijauhi dari kefakiran, kemiskinan. Kemiskinan itu apa? Ya mungkin tidak bisa dapat makan atau rezeki-rezeki yang lain. Nah, hari ini yang memang saya lagi terus mempelajari bagaimana sih konsep keberkahan usaha atau keberkahan bisnis itu dari ajaran-ajaran agama Islam. Jadi titik ending poinnya kan itu. Kita usaha, kalau tidak berkah, saya yakin dan saya sudah merasakan nggak akan lama. Pasti akan runtuh. Makanya yang saya cari hari ini adalah keberkahan. Sedikit atau banyak bukan pembeda, tapi berkah atau tidak adalah pembeda. Kalau kita rezeki sedikit tapi berkah, itu semua saya kira saya rasakan tercukupi. Kalau banyak tapi tidak berkah, sepertinya kurang terus. Ya, kan? Nah itulah pembeda, itu yang menjadi pembeda adalah berkah atau tidak dalam usaha seperti itu. Dan memang dijalankan hari ini banyaklah teman-teman yang memang sudah teman-teman wirausaha, senior-senior juga yang sudah hijrah sebenarnya dalam usahanya, merijitkan betul apa yang poin yang tidak berkah kemudian diganti menjadi berkah. Nah ini yang menjadi sebuah pelajaran buat saya, buat keluarga saya, bagaimana caranya melakukan usaha dan kehidupan itu intinya keberkahan dari Allah. Ada lagi konsep
konsep apa namanya, berbisnis dengan Allah juga. Kita juga berbisnis dengan Allah. nah itu dia, berbisnis dengan Allah juga kita lagi pelajari itu. Saya yakin janji Allah nggak pernah lepas ya, Betul. atau nggak pernah ingkar, apalagi Allah yang menciptakan kita. Kan jelas banget ya janji Allah itu, kamu kasih satu untuk kebermanfaatan banyak orang, saya kasih 10 katanya. Sodako misalkan dikali lipatkan 10. Ya, saya lagi berproses dalam hal itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan bagi saya dan inspirasi buat teman-teman muda di wilayah Kabupaten Cirebon. Tidak mudah mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah sebenarnya. Kenapa? Karena godaan itu sangat besar. Besar ya kan. Dan dunia itu sangat menyilaukan mata. Alhamdulillah saya dengan istri saya berjalan dengan mencoba untuk merubah semua konsep kehidupan kita ke arah yang lebih berkah. Pengusaha kalaupun tidak berkah, saya kira ada waktunya, batasnya pasti akan hancur. Tapi kalau pengusaha yang berkah sampai dia pun meninggal, nah itu tetap menjadi sebuah amalan baik buat dia. Contohnya adalah siapa ya yang membeli sumur itu yang dari orang Yahudi? Oh iya. Nah, dia itu kan sebenarnya berbisnis sama Allah. Ketika dia membeli terus kemudian dia menggratiskan, akhirnya dia membeli seluruhnya dan itu digratiskan sampai sekarang. Iya. Nah, kita lihat catatannya sampai sekarang nggak berhenti amalannya gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman muda ini, kita ini terinspirasi sama kisah-kisah itu. Kisah itu membawakan kita kedamaian kepada diri kita dan kemudian keberkahan pada diri kita. Nah, berbisnis sama Allah itu, yaitu tadi, memang kalau kita lihat untung besar, ada rasa saya mau menikmati semuanya. Iya. Jangan kita kasih orang. Tapi ketika kita berbisnis sama Allah, ini rezeki dari Allah. Nah, ini juga dalam keuntungan ini bukan punya kita semua, punya Allah juga. Bagaimana cara kita menyisihkan itu? Dengan cara ya komitmen dari awal. Gitu. Komitmennya ya itu tadi. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwasanya ketika kita bisnis berbarengan sama Allah, bisnis kita akan lancar dan dijagain sama Allah, itu aja. Iya. Gitu kira-kira Mas Ridwan. Nah kan teman-teman muda Cirebon nih, ada syarat khusus nggak nih dari HIPMI gitu? Jika pengen masuk HIPMI itu gimana sih Kang? Ya sebenarnya usianya. Oh iya, kalau di HIPMI itu sampai batasan 40 tahun. 40 tahun. Kalau 40 tahun ke atas nggak bisa. Oh iya. Ada memang persyaratan yang di HIPMI secara organisasi ada. Salah satunya adalah kepemilikan perusahaan ditandai oleh bukti legalisasi dari Kemenkumham gitu ya? Enggak, legalisasi saja. Apakah dari apa namanya, dari notaris atau NIB, sekarang kan NIB. Nah itu boleh gitu. Yang penting sudah memiliki usaha, ada usahanya. Tapi yang belum punya legalisasi, ya kita bantulah, masuk aja dulu menjadi sebuah komunitas. Nanti teman-teman tuh banyak bantu lah. Bagaimana caranya mengupgrade usahanya dan bagaimana caranya dibantu secara legalitas. Ya udah, yang penting masuk aja dulu nanti. Yang penting masuk aja dulu, karena di usaha itu kan sebenarnya inti poinnya bukan berorganisasi, tidak hanya berorganisasinya, tapi silaturahminya ini yang menjadi sebuah
inti poin gitu. Betul. Bagaimana caranya? Ketika kita silaturahmi dengan si A, kemudian si A punya punya produk dan lain sebagainya, kemudian itu terjadi bisnis, itulah sebenarnya intinya. Karena ada hadis kalau nggak salah tuh kan, jika kita bermain dengan pandai besi, kita akan kena bara apinya. Ya, betul. Tapi jika kita bermain dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut wangi. Cium baunya. Tercium gitu baunya. Ya kita kalau misalkan pengen jadi pengusaha, yang mana main sama pengusaha gitu ya kan. Pasti akan jadi pengusaha. Iya betul gitu. Saya kira itu menjadi sebuah inspirasi ya, atau landasan dasar kita untuk berusaha. Kebutuhan itu akan mendesak kita untuk segera berusaha ada. Jadi pengusaha itu ada nasab, nasib. Nasib. Ya. Nah, nasab itu dulu bapaknya pengusaha, kemudian dia jadi pengusaha. Nasib itu dulu ketika didesak dengan kebutuhan, dia jadi pengusaha akhirnya. Nah, Akang jadi tipe yang mana nih? Nasab apa nasib? Saya ini ada semuanya. Dulu bapak saya almarhum juga dari Kalimantan, pedagang kayu gitu. Nah, kemudian ibu saya juga PNS juga. Jadi saya kira dua itu ada di dalam diri saya mungkin. Iya, nasab dan nasib. Nasab dan nasib. Ada pesan khusus untuk teman-teman milenial Kabupaten Cirebon kan? Ya, pesannya saya kira teman-teman jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut untuk memulai, walaupun memang saya juga pernah dan saya juga sedang mengalami itu juga dalam konteks bisnis yang lain. Tapi itu beranikan saja untuk berwirausaha atau berdagang lah. Saya lebih menyarankan kepada teman-teman muda itu untuk mengasah mentalitas dulu. Mengasah mentalitas. Berdagang itu jangan salah, bukan produknya yang diinikan, tapi mentalnya. Kadang-kadang kita malu untuk berjualan. Padahal itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kadang-kadang kita nggak berani untuk mengungkapkan keunggulan produk yang kita miliki. Nah, ini di sini kan mentalitas dulu. Bagaimana caranya teman-teman muda di Kabupaten Cirebon, teman-teman milenial di Kabupaten Cirebon ini belajar aja dulu, atau mengasah dulu mental, atau minimal jadi reseller atau jadi calo lah. Ambil barang orang, jualin. Itu nggak usah malu, karena kita itu halal kok. Dan itu insya Allah berkah lah. Karena memang kita, kecuali dagang yang lain ya, dagang narkoba itu nggak boleh gitu. Itu menjadi sebuah tahapan awal kita berusaha. Saya yakin ketika mendapatkan untung akan merasakan kenikmatannya dan akan nagih ke narkoba. Oh, saya mau dagang lagi ya. Oh, saya mau dagang lagi ya. Kalau dagangan ini habis, dagang apa lagi ya? Nah, itu adalah salah satu sebuah kenikmatan berusaha, berwirausaha. Ya, wirausaha itu ada banyak jenisnya. Antara pengusaha dengan pedagang ada bedanya. Pedagang itu adalah orang yang menjual produk orang lain atau produk yang dibuat oleh orang lain atau oleh kita sendiri. Nah, kalau pengusaha itu menciptakan. Nah, ini yang beda nih. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Gitu. Itu bisa disebut sebagai pengusaha. Nah, bedanya itu tadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini pengusaha ini. Kalau yang ada kemudian dijualin, itu pedagang. Saya kira itu, Man. Mudah-mudahan teman-teman muda milenial di wilayah Kabupaten Cirebon maupun sekitarnya, wilayah 3 Cirebon, bersemangat dan antusias untuk menjadi pengusaha. Oh, kita bisa kok buka cuci motor di depan rumah. Pekerjanya udah kita aja sendiri dulu. Ini bisa dicoba, dan ini kalau apapun itu bentuknya ikhtiar, Allah tuh pasti akan ngasih rezeki itu.
Saya yakinkan itu pada teman-teman semua, jangan pernah takut. Ataupun ada tetangga sebelah kanan kiri yang jualan, ya ambil manfaatnya. Atau bagaimana caranya memanfaatkan. Nah, itulah yang menjadi sebuah titik tolak dari teman-teman. Jual apa aja lah. Itu untuk mengasah mental, kemudian baru menciptakan sebuah usaha yang tidak ada menjadi ada gitu. Jadilah pengusaha. Makanya itu Hipmi jago mencipta kayaknya, jadi banyak yang jadi pemimpin gitu. Alhamdulillah itu. Ya mudah-mudahan aja samping kita juga jadi pemimpin gitu. Amin. Jadi pemimpin itu bagaimana caranya yang mempengaruhi. Gitu. Saya juga ke brainwashing gitu. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain, itu yang menjadi pemimpin. Kalau sudah ikut mengikuti, ya itu sudah terpengaruh, ya itu bisa dikatakan pemimpin. Begitu Kang Ridwan, Mas Ridwan. Terima kasih Kang Eki Terima atas kasih waktu sama-sama. dan luar biasa motivasinya sore hari ini di cuaca yang agak mendung. Tapi luar biasa sekali, dari banyak hal yang kita diskusikan pada sore hari ini, banyak hikmah yang kita dapati. Khususnya untuk teman-teman milenial Kabupaten Cirebon, kita yang milenial nggak usah loyo, kita tetap harus berusaha keras, berjuang keras untuk menggapai mimpi-mimpi kita, seperti apa yang tadi disampaikan sama Kang Eki. Dan di setiap hal yang kita usahakan, kita perlu menggantungkan hal itu, menggantungkan ikhtiar-ikhtiar kita itu terhadap kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan Tuhan kita semata. Terima kasih atas waktunya Kang Eki. Sama-sama. Sudah bertamasya di tamasya diskusi gitu. Tamasya diskusi, tamasya pemikiran. Iya, tamasya pemikiran. Nah Kang, ini ada produk lokal dari teman muda kita. Woi, mantap. Produknya produk lokal banget ini Kang. Mendi Tamendi, khas Cirebon banget kan. Mendi apa tuh? Mendi Tamendi. Jadi Mendi itu apa tuh? Mendi kemana, gitu. Entah gitu. kemana, oh ya. Kemana entah kemana. Entah kemana. Ini produk asli teman milenial Cirebon ya. Jadi coba saya pakai ini. Jadi teman-teman kaula muda, teman-teman milenial, jangan pernah putus asa. Contoh dari teman-teman, siapa ownernya namanya? Ownernya Syifa Al Husni Kang. Teman-teman Kang Husni membuat produk. Nah, ini salah satu bentuk usaha. Ini yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Produk lokal. Support kan? Produk lokal. Jangan jangan lupa kalau cari produk lokal, ya ini dia nih, kontaknya di sini. Dan ini saya merasa bangga juga, ada anak muda yang bikin produk lokal, konten-konten lokal ya, konten-konten lokal untuk diciptakan di kaos. Mudah-mudahan ini akan berkembang dan menjadi sebuah perusahaan konveksi besar ke depan. Amin ya Allah. Konsisten, hasil yang penting konsisten dan komitmen yang harus dijalankan sama teman-teman di Mendi Tamendi, Kang Husni. Luar biasa, makasih Kang Husni, keterima dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.